Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Sangkarea. Anime ini rilis tahun 2012. Genre animenya komedi, horor, romance, shonen, supernatural. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan anak bernama Furuya Chihiro. Dia sangat menyukai zombie sampai ke film, mainan, dan lain-lainnya pun bertemakan zombie semua. Sampai-sampai dia suka bermimpi ketemu cewek zombie yang sangat cantik. Cerita itu tidak membuat teman-temannya percaya dengan omongan si Furuya. Malam harinya Furuya bersama keluarganya makan malam. Dia tinggal di sebuah rumah dekat kuil. Keluarganya punya tugas untuk menjaga kuil tersebut dan juga dia punya adik bernama Mero. Namun ibunya udah meninggal, dia pun punya kucing bernama Babu, kucing jalanan yang dia adopsi. Tapi selang beberapa hari dia tertabrak mobil tetangganya. Furuya auto sedih melihat si Babu mati, begitupun adiknya. Furuya masih gak ingin ditinggalin Babu gitu aja. Dia punya ide, dia mencari buku zaman dulu yang mana di situ terdapat resep ramuan yang bisa membangkitkan orang yang mati. Alhasil dia ke sebuah gedung terbengkalai gitu dan membuat resep di sana. Sampai hari kedua berturut-turut dia ke situ, namun ada suara langkah seseorang, lalu dia berteriak di depan sumur yang ada di sana. Keesokannya dia terbangun dan langsung mengambil banyak sekali es batu yang membuat si adik curiga dengan kakaknya itu. Furuya menaruh es itu ke kotak yang terdapat si babunya, lalu dia pergi ke sekolah. Di perjalanan temannya yang bernama Yasuda sama Mogi, Yasuda bercerita tentang cewek terus kepada si Furuya. Secara dia masuk sekolah khusus laki-laki, jadinya jalur buat ke sekolah pun berbeda. Jadi hanya bisa melihat dari jauh. Dia pun terpesona dengan anak baru, anak kepala sekolah dan juga kaya raya, bernama Sangkarea. Sore harinya datang seseorang ke rumah Furuya bernama Renko. Dia sepupunya Furuya. Renko menanyakan si Furuya yang lagi tiduran. Jadinya dia ke sana mengacaukan suasana. Dia langsung menyiksa si Furuya di situ. Dia udah macam kakaknya si Furuya aja. Lalu dia pinjam kaset zombinya lagi. Malam harinya Furuya kembali ke gedung kemarin untuk meneruskan pembuatan ramuannya. Dia dapat masalah sama buku yang kurang jelas dengan bahannya. Tak lama cewek yang kemarin atau Sangkarea ke situ lagi dan teriak-teriak lagi di depan sumur. Yang nampak dia mempunyai masalah dengan keluarganya. Dia terlalu dikekang dan paling parahnya bapaknya suka ngambil foto dia yang lagi telanjang. Pas ulang tahunnya tiba, Furuya kaget mendengar itu, alhasil dia ketahuan. Jadinya Sangkarea ikut bergabung ke dalam. Sangkarea udah pasrah mau digimanain pun asalkan jangan sebarkan omongan dia tadi. Dia wajar aja mau kaya mau miskin pasti punya masalah. Rea menanyakan tujuan si Furuya ke situ. Dia jujur kalau Furuya mau mencoba menghidupkan si babu kembali. Mungkin kelihatan mustahil, tapi dia mencobanya. Kalau udah 1 minggu kagak bangun juga, dia bakalan kembali menguburnya. Seketika Rea pengen bantuin, secara di rumahnya tidak boleh memelihara hewan. Karena janjinya boleh digimanain si Rea, alhasil si Furuya meminta untuk jadi kelinci percobaan. Mencoba ramuannya dan menjadi zombie, namun dia berbohong. Furuya bilang jangan terlalu percaya sama omongan cowok-cowok. Sedangkan Rea belum punya pacar. Terus dia menyatakan kalau Furuya tidak tertarik sama cewek yang hidup. Dia tertariknya sama cewek zombie yang cantik. Walaupun real life-nya belum ada, tapi dia tidak berbohong. Terus Raya memegang janjinya kalau misalkan Raya jadi zombie, Furuya harus mencintainya. Lantas dia langsung salah tingkah digituin sama si Raya. Lalu dia pulang. Keesokannya mereka kembali ke situ lagi. Kini Raya diperlihatkan film zombie. Sedangkan si Furuya masih bikin ramuan. Tak lama Furuya meminta untuk membantunya. Furuya makin gak pede dengan ramuannya. Apalagi ada bahan beracun yang kagak jelas. Alhasil si Rea mau mencarikan bunga beracun di luar. Lalu diperlihatkan masa lalu Rea yang penuh dengan overprotective. Bapaknya walaupun bukan kesalahan pelayannya, mereka sampai dipecat kagak jelas. Dan yang paling menjengkelkannya adalah Rea disuruh berfoto tanpa pakaian. Yang makin dewasa, dia makin menyadari kalau itu kagak baik dan berlebihan. Dia juga dapat pengamanan sangat ketat. Rea mempunyai satu teman yang mampu diterima bapaknya karena dia keluarganya kaya. Terus pas Rea main ke rumahnya yang nampak ramah banget. Lalu Rea bercerita untuk pertama kalinya kepada temannya itu tentang pemotretan itu yang membuat temannya itu muak.
dan menyuruhnya untuk melawan suruhan bapaknya itu. Rea nampak masih ragu. Tak lama si Furuya merasa lama nungguin si Rea yang kagak balik-balik. Pas dia lihat di jendela, terlihat dia lagi memanjat sebuah tebing. Furuya langsung ke sana menolongnya yang hampir aja dia terjatuh. Dia mengambil tumbuhan di sebuah makam gitu. Walaupun si Rea tadi mati, dia akan dijadikan zombie sama si Furuya. Dia nyuruh Furuya menyimpan omongannya kalau dia mati nyuruh menjadikannya zombie. Dilanjutkan kembali ke flashbacknya si Rea. Akhirnya melakukan protes ke bapaknya. Dia menyadari kalau Rea menceritakan semuanya kepada temannya itu. Jadi Rea kagak disiksa. Namun Rea merasa kagak enak yang ternyata benar. Semua murid menjauhinya dan juga teman satu-satunya pun menjauhi gara-gara bapak dan emaknya sekarang udah berbeda. Gara-gara si Rea. Dimulai dari situlah si Rea kagak mau macam-macam lagi yang nantinya berujung menyakiti orang lain. Dan sampai kini dia menuruti kata bapaknya. Setelah itu mereka lanjut bikin ramuan. Furuya nampak aneh dengan tanaman yang dibawa. Setahu dia itu kagak beracun. Secara kakeknya suka sekali makan daunnya. GG banget, tapi terbukti itu beracun. Lalu Furuya mencampur tanaman tersebut. Pas mau diberikan kepada babu, si Rea mengambil sedikit ramuan tersebut. Pas dikasihkan ke si babu, ternyata tidak berhasil. Furuya akan menguburnya besok hari. Sungguh disayangkan, si Rea gak bakalan ketemu di tempat itu lagi. Pas mau pulang, Rea terlihat terpincang-pincang kayak gitu. Alhasil Furuya sebagai laki-laki menaikkannya ke sepeda miliknya dan mengantarnya pulang. Tapi Furuya tidak mengantar dekat dengan rumahnya karena mungkin bapaknya galak. Jadinya dia jalan rahasia biar kagak ketahuan. Bapaknya pun sebenarnya udah mantau. Dan tentu saja si Rea yang baru sampai langsung ditabok. Sedangkan Furuya dikagetkan dengan Renko yang mandi di kamar mandinya si Furuya. Dia curiga sama Furuya sejak kematian si babu, dia selalu keluar malam hari. Kata adiknya, dia kepo dong, apalagi dengan kotak yang sering ia bawa. Pas dia buka, si babu keluar dan hidup kembali. Di sisi lain, si Rea dapat hukuman tidak bisa keluar rumah untuk sementara. Terus dia mengeluarkan ramuan yang dia ambil tadi, lalu meminumnya berharap dia bisa mati. Terus dia bermimpi tentang bapaknya yang kejam itu. Tak lama dia terbangun dari mimpinya. Yang nampak dia kagak mati. Lalu dia menuju ke ruang makan. Dia mencoba menunjukkan muka bahagia palsunya. Namun terlihat emaknya begitu cuek sama si Rea. Bapaknya meminta maaf karena kemarin dia udah mukulin anaknya. Rea belum merasakan baik-baik aja di situ. Lalu sopirnya datang untuk diskusi dengan bapaknya itu. Ternyata mereka berdua ngomongin si Furuya. Sekarang dia lagi dalam bahaya. Sementara di sisi lain, Furuya lagi main-main sama si babu yang nampak dia hidup kembali. Adiknya dan Renko belum percaya kalau si babu hidup lagi. Furuya mencoba membuatnya percaya, namun Renko melihat matanya yang putih macam itu. Bisa aja dia menjadi zombie dan akan menyebarkan virusnya. Terus si babu kabur. Si Furuya dan Renko pun mengejarnya sampai mau bolos sekolah. Kakeknya malah senang si babu hidup kembali. Mereka berdua terus mengikuti si babu. Renko rela telat latihan demi nemenin si Furuya. Si babu masuk ke sebuah lubang gitu. Mereka berdua pun ikut masuk juga. Di sisi lain, Rea mencoba menerobos keluar dengan diam-diam. Emaknya melihatnya pergi. Sementara itu mereka yang lagi menyusuri lubang, si Renko kagak bisa masuk lebih jauh. Karena kagak muat, tapi si Furuya berhasil keluar. Dan ternyata jalan itu terhubung dengan gedung yang terbengkalai yang suka Furuya pakai. Di sisi lain, teman-temannya si Furuya nampak abis beres main baseball. Dia sudah masih aja ngomongin cewek sama si Mogi. Tak lama datang si Rea, dia nanyain si Furuya yang membuat dia sudah merasa sakit hati. Rea sangat khawatir tapi si Furuyanya belum datang. Jadinya si Rea balik lagi di perjalanan. Dia dipantau oleh supirnya. Terus Rea menelusuri untuk ke gedung terbengkalai. Siapa tahu Furuya ada di sana. Furuya kehilangan jejak dan juga Renko yang kagak ada di belakangnya. Tak lama si babu makan tanaman yang beracun itu. Terus di depan adalah tebing yang Rea panjat. Di situ pun ada Rea di atasnya yang nampak dia kecapean. Tak lama bapaknya ada di situ. Kini Rea membantah omongan bapaknya. Rea cuma pengen bebas, udah itu aja. Tapi bapaknya kagak terima lalu menyeretnya. Babu tiba-tiba mendekati si Rea. Bapaknya kaget ada kucing di situ. Secara dia alergi sama yang kotor-kotor. Pas Rea deketin babu, bapaknya berniat buat mencambuk kucingnya. Namun si Rea menghalanginya. Jadinya dia terjatuh dan mati mengenaskan.
Lalu turun hujan. Puruya sangat terpukul melihat si Rhea begitu. Cuma dia ingat janjinya untuk menghidupkannya kembali. Tak lama si Rhea mampu berdiri kembali walaupun dalaman tubuhnya udah keluar. Dia masih bisa berjalan. Puruya harus menepati janjinya untuk merawatnya. Sedangkan bapaknya masih tidak percaya Rhea sekarang bukan anaknya lagi. Kini dia jadi zombie. Di sisi lain, emaknya mendengar omongan para pelayan kalau si Rhea kabur dari rumah. Jadinya dia menghampiri suaminya yang lagi mandi. Dia menanyakan si Rhea, tapi suaminya itu bilang kalau Rhea udah mati. Arya takut kalau reputasinya bakalan hancur kalau Rhea meninggal. Sopirnya memprediksi kalau Rhea dibawa sama si Puruya. Alhasil si bapak itu pun merasa marah kepada si Puruya. Di sisi lain, karena di sekolah emaknya itu suka menjahit sebelum masuk, jadinya si Rhea menjahit perutnya sendiri yang ngilu banget. Tapi nampak dia bahagia banget, si Puruya pun kagak ngerti. Rhea senang, baru kali ini dia berada di kamar cowok. Di sisi lain, si Renko yang baru selesai latihan menolak ajakan temannya. Dia masih marah kepada si Puruya atas kejadian di terowongan tadi pagi. Rhea mempunyai keinginan untuk merasakan menjadi gadis normal. Menjalani hari-hari yang normal, tentunya dia gak minta yang aneh-aneh. Lalu entah kenapa si Rhea mau mengkise si Puruya. Untungnya si Renko datang memanggil. Puruya langsung menyuruhnya diam di tempat karena takut ketahuan kalau ada si Rhea di sana. Alhasil dia mengajaknya ke pinggir sungai. Rhea mulai merasakan hal aneh sama hatinya. Di sisi lain si Puruya disiksa sama si Renko sampai akhirnya Yasuda dan Mogi datang. Yasuda pengen dikenali sama Rhea, tapi Puruya rasanya kagak mungkin dengan situasinya Rhea saat ini yang udah jadi zombie. Rhea masih menunggu kepulangan si Puruya. Tak lama dia kepikiran untuk mandi dulu. Pas dia lagi mandi, muncul kakek pikun yang melakukan sesuatu ke si Rhea. Karena dia mirip seseorang, jadinya Rhea kabur ke kamar. Diiringi Mero yang baru pulang, dia menyadarkan si kakek tersebut. Rhea masih menunggu si Puruya dan dia merasa agak tenang dan sedikit mengantuk di situ. Tak lama si Puruya datang, dia langsung ke kamar. Dia kaget melihat si Rhea tertidur di lantai cuma menggunakan handuk doang. Dia tenang aja karena zombie gak bakalan flu. Lantas Puruya yang dengar itu merasa kalau Rhea mirip seperti cewek zombie yang ada di mimpinya. Terus dia menyuruh Rhea untuk pindah, cuma badannya kagak bisa bergerak. Dan juga dia macam lelah gitu ngomongnya. Si Puruya mulai menyadari sesuatu kalau Rhea itu mayat. Yang mana jika Rhea didiamkan maka dia bakalan jadi tulang dalam 1 bulan. Tugas Puruya sekarang adalah mencari cara mengawetkan si Rhea. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini seru dan mau dilanjutkan, silakan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.